Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita awali bulan yang baru ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Idaralabaralabaralabayase. Ajaib namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib namamu. Haleluya. Hidaralah-barala-barala-barala-barala-baya. Hidaralah-barse. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami datang kepada Engkau. Terima kasih buat hari yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kembali sehingga kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, selama kami diberi kesempatan hidup dalam keadaan yang baik, kami mau terus mencari wajah-Mu. Kami terus mau melekat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan, kalau hari ini kami juga akan menjalankan, memperingati kembali, mengenang kembali kematian melalui perjamuan kudus Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, Engkau sentuh kami sehingga kami benar memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Sehingga pada saat kami Tuhan menjalankan perjamuan kudus ini, kami mendapatkan perkenanan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini adalah hari yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Semua kami Tuhan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang besar. Haleluya.
Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata, terpujilah Tuhan. Lah Tuhan terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan sudah bangkit, amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Luar biasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia Allah yang perkasa. Dia menyayangi setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Kasih-Nya menolong setiap kehidupan kita. Amin. Dia mati di atas kayu salib. Itu karena kebesarannya bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Kami memuji nama-Mu Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus. Engkau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan Amin. kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Menyanyikan. menyanyikan Amin. kemuliaan nama. Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab Kau yang layak. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab nama-Mu besar ya Tuhan. Engkau yang terbesar.
kami. Hosana bagimu. Kami naikkan segala puji buat Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami memuji Engkau. Dan Tuhan, sebentar kalau firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya Engkau menyucikan kami seluruhnya ini dengan kuasa-Mu. Supaya firman itu bagi kami Tuhan, firman-Mu yang suci, yang indah itu kekuatan untuk kami hidup. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semuanya. Supaya Tuhan, bagaimana kami hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami mau Tuhan mempermuliakan Engkau. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami ini berkenan selalu di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami seluruhnya. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 88. Mazmur 88 ini berhubungan dengan apa yang kita sebagai orang Kristen akan lakukan waktu mengalami masa gelap. Ya, mari kita baca 16 ayat ini, Mazmur 88. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, dan tidak Kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Selah. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui oranglah keajaiban-kajian-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong pada waktu pagi. Dan pada waktu pagi doaku datang di hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku.
Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Nah Bapak Ibu, kalau saudara mempelajari khususnya kitab Mazmur, nah kitab Mazmur ini berisi atau penuh dengan doa-doa ya, yang dinaikkan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan. Mazmur itu penuh berisi doa-doa yang dinaikkan oleh orang yang sedang menderita, orang-orang yang melalui masa yang gelap dalam kehidupan mereka. Ya, cuma begini, hampir seluruh Mazmur, walaupun dibuka dengan keadaan yang gelap, ya, teriakan orang di dalam kegelapan minta tolong, tapi seringkali kita ketemukan atau hampir seluruh Mazmur di dalamnya itu ditutup dengan nada harapan. Selalu demikian, ya. Bahwa pemazmur mungkin memulai dengan nada minor, tapi mengakhiri Mazmur tersebut dengan nada pengharapan. Ya, jadi hampir semua doa-doa yang kita baca dalam kitab Mazmur itu ditulis oleh orang-orang yang ada pada masa sukar, mereka melewati penderitaan, mereka melewati tantangan ujian, tapi pada akhir doa, pada akhir daripada Mazmur yang ditulis itu selalu ada catatan dari si pemazmur yang berkata umpamanya begini, aku akan melihat kebaikanmu di negeri orang hidup. Atau pemazmur akan menutup doanya dengan pengharapan, aku tahu engkau ada bersamaku. Begitu. Nah, tapi ini yang menarik. Dari sekian banyak Mazmur, ada 2 Mazmur yang lain. Salah satunya yang kita baca ini. Mazmur yang sama sekali di dalamnya enggak ada catatan pada akhir daripada Mazmur itu didoakan, tidak ada nada harapan. Ada 2 Mazmur kalau saudara mau baca, ini menarik saudara. Ini Mazmur 39 dan Mazmur 88 yang sedang kita baca. 2 Mazmur ini sekali lagi enggak ada pada akhir Mazmurnya catatan atau tulisan tentang pengharapan. Malah kalau sudah baca di Mazmur 88, 3 kali pemazmur berseru, aku berada dalam kegelapan, aku berada dalam kegelapan. Termasuk waktu dia menutup doanya ini, kegelapan menjadi temanku katanya. Titik, habis ceritanya sudah. Mazmurnya selesai. Dan saudara perhatikan, Mazmur adalah doa, ya, doa. Dan biasanya kalau kita berdoa memang kita mungkin mengemukakan pergumulan-pergumulan kita mengadu kepada Tuhan, tapi umumnya kita akan tutup doa kita dengan amin, dengan berpengharapan, dengan beriman kepada Tuhan. Tapi kalau saudara lihat Mazmur 88, 3 kali kata kegelapan, dan pada akhir daripada penutupan Mazmur 88, akhir daripada doanya, itu ditutup dengan kegelapan. Saya mau tanya, ini doa macam apa yang kayak begini? Doa kayak apa yang ditutup pada akhirnya dengan ucapan tidak berpengharapan, gak ada pengharapan. Bahkan dia katakan kegelapan menjadi temanku. Waduh. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah doa di dalam kitab Mazmur? Pertanyaannya, mengapa ada doa seperti ini di dalam kitab Mazmur? Ada 2, saudara. Mengapa ada doa seperti ini di dalam Alkitab? Nah, justru kita akan belajar ini Mazmur ini, ya. Sebab saudara, saya percaya kita bisa melihat ada 4 hal yang mau diajarkan oleh Mazmur yang sepertinya ditulis oleh seorang pemazmur yang tidak punya harapan. Tapi 4 hal yang kita akan pelajari. Nah, dari 4 hal ini mengingat waktu, saya cuma ambil saja 2 saja pada pagi hari ini. Kalau kita lihat keempat hal tersebut, yang pertama saya ringkaskan saja, bahwa Mazmur ini mau mengajar kepada kita bahwa kegelapan, ya, yang namanya kegelapan itu dapat dialami oleh orang percaya. Yang namanya kegelapan dapat dialami oleh orang percaya, bahkan cukup lama mengalaminya. Itu kegelapan seperti tidak mau berangkat-berangkat, tetap menggantung di atas kehidupan orang tersebut. Itu yang pertama. Itu fakta yang pertama. Dan hal yang kedua yang kita lihat, walaupun demikian, Mazmur ini juga mau mengajar kepada kita bahwa, perhatikan ini,
bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita belajar kasih karunia Allah, yaitu justru pada saat kita mengalami masa gelap. Itu yang kedua. Ya, ada 4 hal, tapi saya cukupkan dulu 2 hal ini saja yang kita akan bahas. Yang pertama, saudara, tadi kita belajar bahwa kegelapan bagi kita orang Kristen dapat berlangsung cukup lama. Dari awal pemazmur kita sudah lihat, dia bilang begini dalam doanya kepada Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkanku. Jadi saudara, orang ini bukan orang kafir, ini orang Kristen. Ini orang yang percaya Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan dia berdoa, dia katakan, aku berdoa pada pagi hari. Siang hari aku berseru-seru kepadamu. Malam hari aku menghadapmu. Aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Ini adalah anak Tuhan, saudara. Ini orang Kristen. Tapi dia mengalami kegelapan. Kegelapan yang cukup panjang lagi. Nah, bicara tentang kegelapan ada 2 sisi. Ada 2 macam kegelapan. Kegelapan yang di luar dan kegelapan yang di dalam. Kegelapan yang di luar bicara tentang situasi yang gelap yang sudah alami di luar kehidupanmu. Ya, nah, kalau kita pelajari Mazmur ini kita nggak tahu dengan persis apa sih kegelapan di luar yang dialami oleh pemazmur. Yang kalau kita baca saudara, ayat-ayat tadi, kemungkinan dia kehilangan teman-temannya, itu dicatat dalam Mazmurnya. Kita juga tahu kemungkinan dia berhadapan dengan kematian. Karena dia berkata di dalam ayat yang keempat, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ayat 5, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Ayat 6, aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh. Terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Ayat 7, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Jadi pemazmur mungkin betul-betul sedang menghadapi kematian, saudara. Nah, kita nggak tahu persis apa problem di luar yang pemazmur 88 ini hadapi. Ya, dia jelas mengalami kegelapan, dia jelas mengalami problema. Nah, cuma begini, tetapi di dalam dirinya juga kita melihat pemazmur mengalami keadaan yang gelap juga. Jadi di luar gelap, di dalam dirinya secara emosional, dalam hati dan pikirannya itu juga gelap. Saudara begini, kalau saudara mengalami keadaan gelap, ya, tetapi di dalam diri saudara, saudara masih merasakan kehadiran Tuhan, itu masih bagus. Ya. Saudara memang berhadapan dengan kegelapan di luar hidupmu, ya, saudara menghadapi tantangan, tapi di dalam dirimu saudara masih merasakan kehadiran Allah, saudara pasti kita bisa mengatasi persoalan tersebut. Tetapi di Mazmur 88 bukan begitu persoalannya. Di luar dia mengalami kegelapan, di dalam juga gelap, saudara. Luar dalam gelap. Coba saudara bayangkan hal ini. Pemazmur merasa dia ditinggal sendiri. Dia merasa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan sudah menolak dia. Tuhan murka terhadap dia dan sudah menolak dia. Dia merasa Tuhan udah pergi. Tuhan itu nol. Tuhan itu nggak ada. Sudah meninggalkan dia. Jadi dia mengalami keadaan gelap di luar. Tapi juga ada gelap di dalam dirinya. Sedangkan kita tahu dia orang percaya. Kan dia berdoa dari pagi, siang, malam dia berdoa. Dan dia menyebut Engkau Tuhan Juru Selamatku. Ya, dia berdoa tapi dia tetap berada dalam kegelapan. Kok bisa begitu? Nah, pelajaran apa yang kita mau pelajari? Sebab Mazmur ini ada dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya. Pelajarannya adalah bahwa saudara dapat menjadi seorang Kristen yang percaya. Saudara dapat percaya kepada Allah. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saudara sudah berusaha segala macam melakukan apa segala perkara. Tetapi keadaan tidak bertambah baik. Dan keadaan yang tidak bertambah baik ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, saudara. Jadi di satu sisi Mazmur ini mengemukakan satu keadaan yang tidak menggembirakan sama sekali, saudara. Cuma di sisi lain, Mazmur ini juga saya pikir mau mengemukakan satu pelajaran yang penting yang kita harus sadari. Apa itu? Mazmur ini pertama-tama mau mengajarkan begini, saudara.
bahwa Alkitab adalah real. Alkitab yang saudara punya itu real. Bahwa Alkitab ini tidak sedang menjual apa-apa, saudara. Kalau saudara berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu kayak bagaimana, saya mau katakan bahwa menjadi seorang Kristen itu realistik. Ya. Kekristenan itu realistik. Kekristenan tidak menjual, not selling anything. Tidak menjual apapun. Nah kalau orang jualan kan mau mendapat keuntungan. Bukan demikian dengan kekristenan. Bukan demikian dengan Alkitab yang di dalamnya terdapat Mazmur 88 ini. Kekristenan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kamu dapat melakukan semua yang baik. Kamu dapat merupakan anak Tuhan dan percaya kepada Allah. Tapi kegelapan dapat datang menudungi hidupmu dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan kayaknya kok nggak mau pergi-pergi juga ini kegelapan. Nah banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan berpendapat bahwa, oh saya sudah jadi orang Kristen sekarang. Saya sekarang berjalan dengan Tuhan. Saya orang yang takwa kepada Tuhan. Saya orang yang berdoa kepada Tuhan. Pagi, siang, malam. Ya, maka kalau demikian, tidak bisa ada hal buruk menimpa hidupku. Itu pendapat banyak kalangan orang Kristen. Tapi kalau kita lihat Alkitab dan mau jujur, saudara, itu nggak diajarkan demikian. Nah saya mau bilang begini, di dalam Alkitab ada seorang ya yang jauh lebih baik dari saudara. Ada seorang yang jauh lebih sempurna dari saudara. Orang tersebut adalah Yesus Kristus. Tapi kalau saudara perhatikan hidupnya, apa yang dia alami? Oh dia lebih sempurna dari saudara jauh. Ya. Apa yang dia alami dalam hidupnya? Dia banyak mengalami tantangan, dia banyak mengalami penderitaan, ya, dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dia ditangkap, disiksa dan diadili dengan tidak adil, ya. Dia dianiaya dan dibunuh dengan cara yang tidak adil. Dan Yesus ini berkata kepada murid-muridnya di Yohanes pasal 16 ayat 33. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia ini engkau akan mengalami sengsara dan penderitaan. Ini Yesus katakan. Dan di ayat yang lain tuh tidak perlu saudara baca, tapi saya mengingat satu ayat lain, Yesus juga bilang begini. Seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Jika dunia membenci aku, dunia juga akan membenci engkau. Jika aku menderita, engkau pun akan menderita dalam dunia ini. Sebab seorang hamba tidak melebihi dari tuannya. Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau kasih tahu, dan Tuhan Yesus sudah kasih tahu ini sebelumnya kepada murid-muridnya. Jadi jangan kita mempunyai ekspektasi yang salah saat menjadi orang Kristen. Hal yang buruk masih bisa terjadi saudara, dalam kehidupan kita. Itu yang kita lihat tadi. Itu apa yang Yesus katakan. Itu yang kita lihat contoh dalam kitab Mazmur pasal 88. Jadi begini, Alkitab tidak membujuk-bujuk kita untuk menjadi orang Kristen dengan berjanji. Kalau lu jadi orang Kristen, wah kamu ini akan seperti berjalan di jalan tol. Ya, perjalananmu akan ditaburi dengan bunga nan wangi dan diterangi sinar bulan purnama. Alangkah romantisnya. Alkitab tidak sedang menjual apapun. Alkitab yang kita buat, yang kita punya, realistis. Nah coba begini, seringkali separuh dari kesusahan yang kita alami, itu justru dikarenakan kita punya ekspektasi yang salah waktu jadi orang Kristen. Ya, separuh daripada kesusahan yang kita alami justru datang karena kita punya pengharapan atau ekspektasi yang salah bahwa kalau menjadi anak Tuhan kita akan beres-beres semua keadaannya. Semua perjalanan kita akan lurus-lurus saja. Nah waktu datang hal aniaya, kesusahan, sakit penyakit, lantas kita mulai bilang, loh katanya mengiring Tuhan itu enak tenan, ya kan? Tapi kenapa kok kenyataannya saya kayak begini? Ada apa ini? Pertanyaannya saudara, apakah saudara tetap mau mengiring Tuhan walaupun kita mengalami penderitaan?
Itu yang pertama yang kita bisa pelajari. Yang kedua, yang kita belajar dari Mazmur 88 ini adalah bahwa masa gelap, masa penderitaan adalah tempat yang terbaik untuk kita belajar tentang apa? Tentang kasih karunia Allah. Sekali lagi. Ya, yang kedua yang kita bisa belajar di Mazmur 88 inilah masa gelap yang dialami oleh anak-anak Tuhan adalah tempat yang terbaik justru untuk kita belajar kasih karunia Allah yang luar biasa. Kalau saudara memperhatikan doa dari pemazmur di sini, kalau kita teliti, dia berdoa, saudara. Dia berdoa, doanya nggak adil sebenarnya. Dia tidak berdoa dengan benar. Contohnya, ya di ayat dia berdoa begini. Sebenarnya doa ini bukan, atau apa yang dia doakan, kalau kita bisa sebut sebagai doa, itu bukan doa, itu seperti menginterogasi Tuhan. Dia seperti menginterogasi Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ayat 11 umpamanya, pas Mazmur 88 ayat 11. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan Allah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasan? Saudara, kata-kata ini kalau kita mau pakai istilah lain, ini kata-kata yang sarkastik. Yang pemazmur karena keputusasaannya, perkataan-perkataannya berubah jadi perkataan sarkastik kepada Tuhan. Dia bilang begini, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang mati? Masa arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Nah, di ayat 13 umpamanya juga. Diketahui orangkah keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri sampai lupa? Saudara, saya mau ganti kata-kata orang ini. Orang ini, seperti pemazmur 88 ini mau bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, saya ini mau jadi saksi. Saya ini mau menceritakan kepada dunia tentang kesetiaanmu, tentang kebaikanmu. Tapi bagaimana bisa aku kayak begini? Aku sedang menderita kayak begini. Engkau sepertinya tidak peduli kepada aku. Bagaimana aku bisa menceritakan tentang kebaikanmu? Aku ini mau mati, Tuhan. Begitu kata yang dia katakan, saudara. Sepertinya dia mau bilang begini, ayo Tuhan, engkau mau katakan apa kepadaku? Aku punya perkataan sulit kepadamu. Aku mau jadi saksi, tapi kenapa keadaanku kayak begini? Kenapa engkau sepertinya tidak ada dan jauh daripadaku? Ayo jawab aku sekarang Tuhan, ayo. Ini saudara, ini perkataan pemazmur. Ya. Jadi saudara, kalau saudara belajar Mazmur, menarik juga sebab itu menggambarkan keadaan kita juga sebenarnya. Kita ini manusia. Ya. Di ayat yang ke-16 coba lihat. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Sejak kecil. Hah? Dia seperti mau bilang gini sama Tuhan. Dari kecil sampai sekarang seluruh kehidupanku jadi inceran maut. Saya mau tanya, apa betul seperti itu? Apa betul, saudara? Kayaknya terlalu dibesar-besarkan ini. Engkau gak pernah hadir Tuhan. Dari kecil sampai kayak sekarang ini aku tidak pernah merasakan. Apa betul? Coba periksa lagi, nah saudara. Ini agak dibesar-besarkan. Ya kan? Dan memang inilah kecenderungan manusia. Sebab manusia pada saat dia sedang putus harap, pada saat dia sudah tidak punya pengharapan, perkataannya jadi cenderung negatif, saudara. Perkataannya jadi, saudara, pada saat dia putus harap, pada saat dia putus asa, pada saat dia lagi bersedih dan marah, saudara. Yang dilihat cuma yang welek-welek tok. Ya, kalau dia mau jujur, kalau dia mau adil, ada juga pasti berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi persoalannya saudara, manusia seperti itu kalau dalam keadaan yang putus asa, maka dia melihat semuanya dari kacamata kejadian buruk yang dia sedang alami sekarang. Yang sekarang dia sedang alami, dari titik itulah dia berangkat. Oh, semuanya kayak begitu dari sejak aku kecil sampai sekarang ini. Enggak betul juga. Ya, kita enggak fair kadang-kadang kepada Tuhan. Dan ini manusiawi saudara, sebab ini yang dialami oleh pemazmur. Ya, dia jadi negatif.
Dia jadi diskreditkan Tuhan. Dia cuma lihat yang jelek-jeleknya saja. Nah di Mazmur-Mazmur yang lain, selain kedua Mazmur 88 ini, pemazmur itu masih ada ucapan syukurnya, ya kan? Tapi Mazmur 88 nggak ada, nggak ada. Orang ini seperti sedang menginterogasi Allah, ada kepahitan barangkali, ada kejengkelan, ada kemarahan dalam dirinya. Bahkan dalam bahasa Inggris, tulisan terakhir dia sebelum dia tutup Mazmurnya, dia bilang begini di ayat yang terakhir. Darkness is my closest friend. Artinya, kegelapan merupakan sahabatku yang terdekat. Ini mau ngomong apa kayak begini, saudara? Dia bilang begini, Tuhan, kegelapan adalah teman yang lebih baik dari engkau. Kegelapan sekarang adalah teman yang terdekat lebih daripada engkau. Aku lebih suka kegelapan daripada engkau. Kegelapan lebih baik daripada engkau. Ini teman yang terbaik. Kan begitu dia ngomong sama Tuhan. Pertanyaannya saudara. Sekarang mengapa doa yang kelihatannya dicetuskan oleh orang yang, ya boleh saya katakan negatif nih saudara. Ya kan doanya ada nada negatifnya. Kok ditulis, tetap dibiarkan tertulis di Alkitab? Kok ada dalam Alkitab doa seperti ini? Kadang-kadang kita jadi bingung baca Mazmur yang kayak begini. Ada doa Mazmur yang sebenarnya kontraproduktif dalam doa-doanya. Nah kalau kita coba renung-renungkan saudara, keberadaan doa-doa seperti ini dalam Alkitab, Tuhan izinkan tetap tercantum dalam firman-Nya yang kudus. Ya, Tuhan bisa aja cabut itu Mazmur 80. Wah, ini Mazmur ini enggak bagus nih. Ya, ini mendiskreditkan saya. Wis tak robek aja ceret, dia buang. Ini enggak, buang karena yang sampah. Dua Mazmur 88 Mazmur berapa tadi? 34. Tapi Tuhan kan tidak berbuat demikian. Ini terdapat di dalam kitab suci kita. Saudara, ya. Kenapa bisa demikian? Keberadaan doa ini di dalam Alkitab itu menunjukkan, perhatikan ini. Keberadaan doa-doa yang seperti ini di dalam Alkitab itu mau menunjukkan bahwa Tuhan itu mengerti keberadaan manusia. Tuhan mengerti keberadaan manusia yang sedang patah semangat, saudara. Tuhan tahu kayak beginilah keadaan manusia waktu dalam keadaan putus asa. Wow, luar biasa nih buat saya, saudara. Jadi Tuhan, Roh Kuduslah yang menaruhkan ayat-ayat ini, ya, menaruhkan doa ini dalam Alkitab. Tuhan tidak bilang, aku tidak mau doa kayak gini terdapat dalam Alkitab. Robek aja. Ini kan doa yang mendiskreditkan diriku. Tapi Tuhan tetap menaruhkan doa ini ada dalam Alkitab. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan mengerti kalau manusia di dalam kesesakannya itu berdoa seperti itu kepada Allah. Dan saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan kok pengertian banget ya? Saudara tahu mengapa Tuhan mengerti? Sebab Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia mengerti dan Dia mau peduli. Dia mengerti kita sedang berbicara bahwa manusia itu sedang berbicara di dalam kebodohannya, di dalam keadaan yang putus asa. Sepertinya Tuhan mau bilang begini, aku adalah Tuhan dari orang ini, walaupun dia berdoa sembarangan. Walaupun dia nggak mengerti apa yang dia katakan. Aku tetap Tuhan daripada orang ini. Melalui Mazmur 88 ini Tuhan mau bilang begini kepada kita. Aku tetap menjadi Tuhanmu, bukan karena engkau selalu dalam keadaan yang baik-baik. Gitu. Mazmur 88 sepertinya Tuhan mau bilang begini kepada kita. Aku menjadi Tuhanmu itu bukan karena engkau sudah berprestasi baik. Bukan karena engkau selalu kasih lihat muka manis kepadaku. Bukan karena engkau selalu kasih muka manis, selalu baik-baik saja, selalu bagus-bagus saja. Tapi aku adalah Tuhan yang penuh kasih karunia kepadamu.
di dalam keadaanmu yang terpuruk, dan engkau mungkin mengkritisi aku. Aku mengerti keadaanmu. Aku Tuhan yang mau memberikan kasih karunia kepadamu. Saudara coba lihat. Justru dalam keadaan yang tergelap kita dapat belajar tentang kasih karunia Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa di dalam keadaan yang tergelap dia dapat 10 kali lebih bisa belajar tentang kasih karunia Allah ketimbang waktu dia diberkati. Ketimbang waktu dia makmur. Ketimbang, kan sekarang orang mengukur kasih karunia Allah dengan kemakmuran, dengan segala berkat. Tapi justru pendeta ini ngomong bahwa 10 kali dia bisa belajar tentang kasih karunia justru pada saat gelap ketimbang dibanding pada saat semuanya makmur dan beres-beres saja. Saya tidak panjangkan firman Allah Bapak Ibu. Cukuplah 2 hal ini. Tapi dalam keadaan apapun saudara sekarang ini, ya, mungkin saudara dalam keadaan sangat tertekan, mengalami kesusahan, dan saudara merasa tidak ada yang mengerti keadaanmu. Saya mau katakan kita mempunyai Tuhan yang 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia ini. Tuhan ini menjadi sama dengan manusia, ya. Dia menjadi sama dengan kita dan dikatakan dia diuji sama seperti kita. Dia mengalami segala hal yang sama seperti kita. Dia diuji sama persis seperti Mazmur 88 ini. Tapi bedanya dia tidak berdosa. Dia tidak ngomong negatif. Dia tidak berdosa dengan perkataannya. Dia tidak marah kepada Allah Bapa di surgawinya. Mengapa aku harus seperti ini dan seterusnya. Kalau kita katakan Yesus kita ini sudah menang, saudara. Ya. Dan dia mengerti karena dia juga Allah yang menjadi manusia. Dia mengerti keadaan saudara sekarang, penderitaanmu, kesendirianmu. Kitab surat Ibrani pasal 4 berkata, kita punya seorang imam besar yang bersimpati dikatakan, turut merasakan pergumulan saudara. Mari ya, kita membawa segala keadaan kita jujur aja sama Tuhan. Nggak perlu dikasih muka manis. Enggak. Kita datang dengan apa adanya kepada Tuhan. Saudara membawa kesusahanmu, pergumulanmu ke tahta kasih karunia. Surat Ibrani pasal 4 kata. Kita datang bukan ke tahta murka Allah di mana Allah katakan, wah di mana imanmu, kamu tidak kayak begini, bagaimana sih? Ya, ini kita sedang menghadapi Tuhan di tahta kemurahan, di tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita akan mengingat penderitaannya. Kita akan mengingat dia juga pernah menderita jauh lebih dahsyat dari kita. Kesendiriannya di atas kayu salib, dia ditinggalkan oleh Bapaknya, saudara. Tadi kita sudah menyinggung saudara Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia ini, engkau menderita penderitaan. Tapi Tuhan katakan, tapi tengoklah, aku sudah mengalahkan itu semua. Aku sudah menang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, nyanyikan itu lagu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mari siapkan hati saudara. Kita akan mendekati Tuhan dan mengingat kembali apa yang dia sudah alami lagi itu. Dengan makan dan minum perjamuan kudus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Haleluya, katakan yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi, amin, tanpa Allah mengerti. Katakan, oh Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, oh Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Kita akan ambil bagian makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Mari setiap kepala rumah tangga akan mempersiapkan ini semua. Haleluya. Kita akan mendoakan terlebih dahulu roti dan anggur yang sudah disediakan. Kalau sudah makan dan minum, sudah harus ingat. Jangan jadikan ini ritual, tapi ingat 2000 tahun yang lalu Yesus mengalami hal jauh lebih parah dari apa yang dialami oleh Mazmur 88. Haleluya. Dia lakukan itu untuk keselamatan kita. Sekarang dia ada di sorga, menjadi Allah yang mengerti, Allah yang sudah jadi manusia. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengerti dan dia bersimpati. Kita menghampiri tahta kasih karunia dengan iman seperti itu, dengan mengetahui bahwa Tuhan, Engkau sudah alami jauh lebih dahsyat daripada apa yang Engkau alami sekarang, dan Engkau mengerti, Engkau tidak biarkan aku. Mari hati kita memandang kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, di depan kami ada roti dan anggur. Kami serahkan ke hadapan-Mu. Kami mendoakannya, biarlah tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan menyucikan. Roti dan anggur ini kami makan ini, kami mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Pada roti itu, pada daging-Mu ada bilur-bilur, darah-Mu tercurah. Haleluya. Tidak percuma Tuhan, kami sekarang boleh punya pengharapan. Jangan iblis menipu kami dengan mengatakan tidak ada pengharapan dalam Engkau. Apapun yang terjadi, mata-Mu tidak lepas pandang dari hidup kami. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Kami mau makan, minum, bersekutu dengan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Kalau Engkau menderita, sama sekali Engkau menanggung kutuk kami. Kalau kami sekarang menderita bukan karena dikutuk, tapi ada satu rencana yang Tuhan mau ungkapkan dan mau bukakan kepada kami lebih indah lagi. Kami belajar untuk mengerti siapa Allah yang kami sembah. Ini Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan yang tidak ada habis. Berkatilah roti anggur ini Tuhan. Tidak ada satu pun yang akan ambil makanan dan minuman ini yang sebenarnya yang tidak diberkati oleh Tuhan, yang merasa sendiri. Tidak, Engkau ada di lembah peperangan dan kegelapan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami makan bukan kutuk, kami makan berkat Tuhan, kami makan pertolongan Tuhan, kami makan, oh haleluya, haleluya, kesembuhan bahkan Tuhan. Kemenangan kami ada di dalam Engkau. Kami berharap sandar kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami siap untuk dilayani. Haleluya.
Amin. Silakan hamba betul untuk melayani. Kepala rumah tangga dapat melayani keluarganya, istri, anak. Nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan berrumus sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jangan pernah sedetik pun kita merasa ditinggalkan Tuhan. Kita hidup di era perjanjian baru. Yesus sudah mati, dikubur dan bangkit naik ke surga. Dia sudah datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Mazmur 88 itu masih ada pada masa sebelum pra salib Kristus. Kita hidup beda, saudara. Kita boleh mengalami penyataan Tuhan, kita boleh mengalami berkat Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara, mengapa? Nah, memang kekristenan itu real. Ya, Tuhan Yesus tidak mau menjanjikan apapun, mengiming-imingi bahwa kalau iring aku akan begini-begini. Pasti ada berkat Tuhan. Tetapi saudara, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang hidup dalam dunia yang rusak ini masih bisa kena dengan segala ujian, pencobaan, virus dan lain sebagainya, sakit, penyakit. Tapi biarlah kita belajar, kekristenan itu realitas. Ya. Firman Tuhan, Alkitab itu juga reality. Dia mengajar apa adanya. Dia tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, saudara. Gamblang bahwa kalau engkau hidup dalam dunia ini, engkau akan menderita aniaya. Tapi yang berita baiknya, Tuhan juga katakan, aku sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita pandang ke salib Yesus di atas gunung Golgota. Tubuhnya dihancurkan, anak domba Allah dicabik-cabik di sana. Penderitaannya jauh lebih besar, luar dan dalam dia mengalami kegelapan. Mari kita pandang. Mari kita bertelut di hadapan hadirat-Nya. Karena justru lewat penderitaannya di atas kayu salib, kita sekarang beroleh makanan dan minuman. Kita pegang roti di tangan kanan kita, tinggikan di atas kepala.
mengucap syukur, katakan terima kasih untuk daging-Mu Tuhan. Terima kasih untuk daging-Mu, untuk tubuh-Mu yang dihancurkan dan dipecah-pecahkan bagi kami. Ada banyak luka dan bilur di dalam daging tersebut. Dan kami akan memakannya dan kami bersatu dengan Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan meninggalkan berkat-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam kami bersekutu dengan Engkau. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa inilah tubuh Yesus. Mari lihat dengan iman dan makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkat untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk daging-Mu yang menyatu dengan kami Tuhan. Siang hari ini tidak ada makanan yang lebih luar biasa daripada makan daging Yesus Kristus. Terima kasih ada kekuatan yang baru mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Mari saudara pegang cawan anggur, kita angkat tinggi di atas kepala, tinggikan darah anak domba. Darah yang suci, darah yang kudus, darah yang mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa perkataan kita, tingkah laku. Haleluya. Mari kita angkat dan bersyukur. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah anak domba Allah. Darah yang kerjaannya hanyalah menyucikan dan mengkuduskan. Ini darah bukan menuntut balas. Bukan Tuhan Yesus berbuat hal yang jahat. Tapi ini darah mengampuni segala dosa dan salah kami. Kalau kami sudah berdosa Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Dosa semerah kermis akan menjadi putih seperti salju. Itulah janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan pembacaan firman-Mu. Tuhan demikian juga dia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percayalah darah Yesus. Mari kita minum bersama. Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkat untuk kita. Haleluya. Mari kita ambil waktu saudara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tidak ada mulut yang tidak menyembah Tuhan. Mengucap syukur. Buka mulutmu, buka hatimu. Angkat kepalamu, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Setiap keluarga di rumah saudara masing-masing, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari memuji Dia, mari menyembah Dia. Mari pandang salib yang sudah kosong. Yesus kita sudah mengalahkan dunia, haleluya. Dan Yesus menjadi bahagian dalam hidup kita. Peperangan, tantangan, sakit penyakit apapun sanggup kita hadapi bersama-sama dengan Dia, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Alami hadiratnya, alami kuasanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh Roh Kudus melayang-layanglah di tempat ini, di gereja ini, terus sampai ke rumah tangga daripada sebuah Elohimers. Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Di sini ada Tuhan, di setiap rumah tangga ada juga Yesus. Ada kuasa Roh Kudus. Hiburkan dan kuatkan umat Tuhan. Haleluya, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Yang sedang berhadapan dengan tantangan, berikan kekuatan, berikan penyertaan-Mu, berikan keyakinan-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Berikan kekuatan, lepas kekuatan, bahkan kelepasan dan kemenangan pada akhirnya. Di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya, sembah Dia, saudara-saudara. Buka hatimu selebar-lebarnya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kesusahan yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Engkau penuh dengan kemurahan kepada kami Tuhan. Selalu baru Tuhan Yesus kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Bekerja, zaman dan lawan. Tidak ada satupun Elohimers di tempat ini maupun di rumah-rumah yang tidak dilawat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima saudara, terima sesuatu pagi hari ini. Kuralabayara sakarayara batakarabaya sakarabatu. Kuralabayara sakalabatu. Yaralabayara sakarabatu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi akan pernah dibiarkan. Bergumul sendiri sebab Allah tak akan dibiarkannya. Katakan lagi, tak akan pernah dibiarkannya. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Engkau bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus, Engkau tidak murka kepada umat-Mu, Engkau justru bagi mereka. Kalau Engkau berpihak kepada mereka, siapakah yang melawan mereka? Bapa sorga-Mu, Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Haleluya, ulurkanlah tangan-Mu untuk setiap Elohimers. Tuhan, mereka yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit di rumah-rumah, taruhkan tangan. Saya percaya Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia tidak meninggalkan kita. Mari saudara, jangan hilang pengharapan, tetap memandang kepada Tuhan. Taruhkan tangan saudara yang penuh percaya di sakit penyakit apapun. Di dalam nama Yesus, kami kutuk segala sakit penyakit di dalam tulang, di dalam tubuh, kanker dan sebagainya. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Mereka yang susah, mereka yang bersedih karena Tuhan berhadapan dengan ujian dan pencobaan yang begitu mungkin lama dalam hidup mereka. Tuhan penuh dengan kasih karunia. Engkau menguatkan dengan cara-Mu sendiri. Tapi dari tempat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan ulurkan tangan kasih karunia dan kemurahan-Mu. Lawatlah Tuhan yang susah, yang sakit, apapun jenis penyakit, dari ujung rambut mereka sampai ke telapak kaki mereka Tuhan. Penyakit di luar, penyakit di dalam, disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Nah, oleh karena kasih karunia-Mu yang besar, kami persembahkan seluruh Elohimers-Mu Tuhan ke dalam tangan. Mereka lah biji mata Tuhan. Hiburkanlah mereka dengan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau ada Tuhan mungkin 1, 2, 3 jiwa Tuhan Yesus yang di luar sana yang secara kebetulan mungkin mendengarkan Tuhan siaran online ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, nyatakan juga diri-Mu kepada mereka Tuhan. Bahwa Engkau Allah adalah Allah yang Tuhan mau menyertai umat-Mu di dalam peperangan dan kesendirian. Sebab Engkau sendirilah Allah yang tahu merasakan. Engkau sudah merasakan semuanya dan sekarang Tuhan, Engkau bersimpati kepada semua mereka di luar sana yang mau menerima, yang mau berseru kepadamu, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka juga Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Memang menjadi orang Kristen tidak selalu perjalanan itu mulus, tapi Engkau berjanji menyertai kami Tuhan. Setiap hari besar kasih karunia-Mu.
gada dan tongkat-Mu bahkan selalu menyertai kami di lembah kekelaman sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Berkati worship leader, singers, mereka yang sudah bekerja di belakang layar, memegang chorus board, mixer, memainkan alat musik, memegang kamera yang ada, yang sebentar juga akan mengedit. Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka, biar mereka melakukan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Ya, kalau jiwa-jiwa boleh melihat tayangan ini, mereka diberkati Tuhan. Kami pun semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa juga untuk pemerintahan bangsa negara kami, Bapak Presiden, wakilnya, para wakil rakyat, dan semua pertahanan, keamanan, kepolisian Tuhan. Beserta dengan mereka, berikan hikmat, akal budi, lindungi mereka Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, virus corona yang masih merajalela, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengusirnya Tuhan dari tanah air kami. Berikan hikmat Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, pada waktu-Mu sendiri Tuhan, kami akan dibebaskan oleh karena pertolongan dan campur tangan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua Elohimers yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.